pemain figuran yang sangat ambisius dan sangat totalitas dalam menjalankan perannya gitu loh. Dia nyari banget sih sesuatu, gimana caranya supaya dia bisa ngasih lebih gitu ke sutradara dan ngasih lebih di film tersebut, padahal dia hanya seorang figuran gitu. Jangan bilang kita satu iklan yang sama. Apaan? Serius lu? Serius? Kayak kita pernah ngobrol dulu tuh. Sombong sih lu. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, nah kalau gitu sekarang kita mau ke Movie Talks. Alright. Oke ya, boleh nggak sih Kevin sama Kenny ini ceritain soal film Si Paling Aktor. Bukan aja mindukan. Oh, kan. Boleh nggak sih ceritain premisnya ke teman-teman Movieverse semuanya? Ya secara garis besar sih menceritakan seorang ekstras, pemain figuran yang sangat ambisius dan sangat totalitas dalam menjalankan perannya gitu loh. Jadi misalkan untuk jadi seorang zombie aja dia tuh sampai belajar apa ya kemarin, belajar zombie Hongkong tuh belajar bahasa Mandarin yang gitu-gitu. Bahasa lah. Mandarin. Nah, Emang zombinya ngomong ya, ya? justru itu, kocaknya di situ. I see. Nah, jadi ceritanya berkembangnya dari situ. Oke, mungkin kalau dari Keju ada boleh ceritain nggak premisnya? Mungkin ada yang beda dari Kenny. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Si Jordi kan sebagai Gilang ya, di sini dia jadi figuran yang emang dia nyari banget sih sesuatu, gimana caranya supaya dia bisa ngasih lebih gitu ke sutradara dan ngasih lebih di film tersebut, padahal dia hanya seorang figuran gitu. I see. Berarti emang figuran-figuran ambi yang pengen jadi artis terkenal gitu ya? Tapi in the positive way ya. Tapi nggak jadi terkenal juga sih, emang dia totalitas aja. Totalitas I aja. see. Menarik. Makanya nanti ditonton filmnya. Oke. Sepengalaman kalian nih, pernah nemuin nggak sih orang kayak Gilang? Terus menurut kalian apa sih kocaknya? Nggak pernah ketemu sih kalau gue. Sebenarnya sih banyak katanya di luar sana gitu. Saya pun beranjak dari figuran. Kalau aku beranjak dari figuran, iya. I see. Ya, cuman kalau untuk nyari kayak bener-bener harus kayak misalnya ada apa sejarah atau apa harus dicari di luar halaman, kayaknya nggak segitunya sih sebenarnya. Cuman di luar sana memang banyak yang seperti itu, ambisius tapi in a good way gitu. Paling kayak gitu sih. Oke, boleh dong diceritain, mungkin Kenny pernah jadi figuran juga nggak dulu? Figuran sih enggak sih, cuman paling pemeran pendukung aja sih. Yang benar-benar cuman ngikutin karakter utama antagonisnya, jadi cuman kayak jadi pengikutnya aja gitu. Dialog juga jarang. Sporting talent ya dulu ya berarti. Sporting ya? banget, bahkan mungkin di bawah sporting lah, bisa dibilang seperti itu lah. Masih inget nggak filmnya apa zaman dulu? Atau ya itu penonton juga nggak baik-baik banget sih. Nanti kita kan bisa coba nonton. Iya, itu film pertama saya, judulnya Dub Smash. Dub Smash. Itu MG juga. I see. Zamannya Dub Smash dulu ya. Gokil. Kamila. Oh, Keren ya. Oke. Iya. Keju, Ya, pernah jadi figuran apa? pernah dulu aku ada iklan minuman soda lah dulu ada. Jadi kayak gue pernah di calling kayak jam 5 pagi, terus habis itu baru di tag tuh sekitar kayak jam 9 atau jam 10 malam. Tuh gue nungguin. Dan dibayarnya juga ya 50.000 pada saat itu. Gitu. Jangan bilang kita satu iklan yang sama. Apaan? Serius lu? Serius? Kayak gue pernah ngeliat tuh kayaknya pas. Beneran? Bener. Merah-merah. Iya. Oh my god. Kita satu iklan yang sama. Beneran loh. Ini nggak surprise kan? Enggak. Sama Iklan yang sama. Waktu itu apa temanya? Dulu kan ada 6, ada magnet, ada gravitasi. Oh shit, bener lagi. Iya. Iya. Oh my god, kita satu iklan. Magnet. I see. Lo yang mana? Gue yang magnet juga. Ya ampun. Loh kita ketemu dong berarti harusnya. Ketemu kan? Harusnya ketemu.
Kayak kita pernah ngobrol dulu tuh. Sombong sih lu. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Oke, nanti boleh ya bisa dilihat iklan soda magnet zaman dulu. Itu Zaman kita dulu. masih kecil banget kayaknya. Kita masih kecil banget. I see. Terus tayangan kita cuma 4 detik lah ya. Padahal kita udah ngasih tahu keluarga kita di rumah kayak, ini aku udah selesai syuting iklan gitu ya. Gitu. I see. Kalau film pernah jadi figuran? Dulu pernah sinetron sih dulu sih sebenarnya. Sinetron. Jadi dulu pernah. Jangan bilang kita satu sinetron. Beneran sama bareng juga nih? Enggak. Gue pernah dulu, tahu nggak sih yang zamannya Hidayah yang di Indosiar, Iya, iya, Hikmah, ya itu. Dulu figuran-figuran di sana. PH-nya? Genta Buana bukan? Genta Buana. Waduh, gue juga pernah Genta Ya Buana. ampun. Baiklah. Tapi kita belum ada Belum, naik belum. lang gitu kan, naik lang gitu nggak ada. Naik naga sih. Naik naga. Enggak, gue naik monyet. Karena judulnya waktu itu Ngipri Monyet. Wow, iya. Lo apa? Naik naga apa? Enggak, gue waktu itu belum naik gitu sih. Untungnya sih belum naik. Untungnya belum naik ya. Tapi gue pernah ada di salah satu sinetron yang kalau nggak salah dulu ada di sinetron yang ceritanya gue lupa judulnya apa tapi pernikahan antara Mbak Imong dengan Marsyanda. Dulu tuh ya lagi boomingnya banget. Terus gue jadi kayak yang bawain gaunnya Marsyanda gitu di belakang tapi nggak kelihatan. Jadi bawain Daunnya Marsyanda. kan ada ya kayak apa sih bridesmaid sama groomsmen gitu-gitu ya. Seru. Ya ada yang kayak gitu-gitu. Wow. Teman-teman di sini ada yang pernah jadi figuran nggak? Pernah nyoba main film? Pernah. Nah, Apa judulnya? Abdullah Takeshi. Takeshi, I see. oke. Hidup figuran. Masih mau ngelanjutin lagi nggak? Tapi iya dong. Nanti di sini di film ini akan dijelaskan lah kira-kira. Jadi jangan patah semangat sampai segitu doang. Akan ada belajar lagi. Bener. Oke. Emang iya ada perasaan pengen show off gitu nggak sih kalau misalnya abis syuting gitu ya kayak pengen nunjukin ke orang-orang gitu pas pertama kali main film gitu, atau iklan gitu. Kan lu dulu kan. Pas jadi figuran. Gue mikir dulu deh. Pas jadi figuran kayak ke teman-teman gitu. Pernah nggak sih? Yang pertama banget kan? Nah, pas pasti pertama lah, banget. pasti. Pasti Bukan pengen show off, lebih tepatnya kayak achievement baru nih. Pengen gua kasih lihat gitu. I see. Walaupun perannya kecil ya, tapi kan maksudnya kan pengalaman pertama itu kan selalu menyenangkan lah biasanya. Yes. Bisa nyeritain ke keluarga. Iya bener, yang paling seneng nyokap. Iya. Iya gak sih? Pasti. Kayak anak gua nih, gitu Iya, kan. iya. Cerita ke teman-temannya gitu ya. Iya. Ya ampun. Ya, keluarnya cuma 5 detik. Kadang mukanya ketutup. Iya. Ya, Yes. namanya proses lah. Proses. Nikmatin aja prosesnya. Wih, mantap nih. Mau nanya juga dong, ini kalian masing-masing tuh jadi apa dan karakternya seperti apa sih? Boleh dong diceritain? Aku di sini karakter sebagai Tegas Julius namanya. Tegas Julius ini adalah seorang sutradara yang ya lumayan cukup ambisius juga sih sebenarnya karena si Tegas ini sudah pernah mendapatkan kayak penghargaan dari festival film gitulah ceritanya. Beberapa festival film tapi nggak jelas lah ya, nggak dijelaskan di sini gitu. Tapi memang sutradara muda, cukup muda gitu yang emang udah profesional di bidangnya. Terus ya ketemulah dengan pemain-pemain ini, dengan talent-talentnya, dengan Kenny, terus dengan Baby dan si figuran ini si Jordi yang mau banyak belajar dan banyak pertanyaan ke gua gitu. Sebenarnya sih kayak gitu doang sih. Oke. Tapi nanti ceritanya ke belakangnya Ada plot twistnya. ada Oh, pasti wow. plot twist-nya gitu. Kalau kayak ini gimana? Kalau gue di sini perannya jadi Kevin namanya. Jadi dia dong. Jadi Kevin Sumitro ya namanya. Oh, kayak Messenger ya. Kevin Sumitro
profesinya sebagai seorang aktor dan memang di film ini ceritanya memang lagi kerja sama dengan Tegas gitu. I see. Terus pacaran sama aktris juga. Aktris ini diperankan sama Baby. Baby ini nama peran itu Rachel. Jadi mereka ini ada dua pasang, ya sepasang kekasih, tapi sama-sama artis gitu. Terus si Kevin ini memang dia itu basically emang orang kaya. Orang kaya yang ya udah syuting aja, cuman iseng-iseng doang gitu. Cinlok lu ya ceritanya ya? Gak diceritain sih. Oh, nggak diceritain. Nggak diceritain. Tapi ya memang ada inilah dari romance itu nanti ada cerita berkembang gimana, cuman nggak bisa di-spill di sini. Oke. Tapi kalau misalnya di real life, kalian seneng gak sih ketemu sama si paling aktor? Seneng sih, pasti. Orang-orang kayak gitu kan berarti kan energinya, vibes-nya kan positif sebenarnya kan. Cuman ya kalau yang too much kadang beli juga sih. How about you, Kevin? Sama. I see. Nah ini kan karakternya sangat dekat ya sama kerjaan kalian. Ini harusnya gampang dong, atau enggak ada challenge buat ngejalanin peran kalian? Kalau gue lebih kepada ini sih sebenarnya awal-awal tuh pas reading gitu-gitu ya, lumayan banyak nanya juga sama sutradara aslinya dari film ini, Bang Ocai gitu, untuk gimana ya cari referensi karakter sebagai sutradara tuh gimana gitu kan, karena kan ya walaupun gue udah lumayan lama syutingan terus dan tiap hari ketemu sutradara yang baru lagi, cuman memang ngobrol sama mereka, memang tektok sama mereka, tapi nggak pernah memperhatikan secara langsung gimana gelagatnya segala macem gitu. Jadi once gue dapet film ini, ada waktu dimana gue sempat ke beberapa premiere gitu untuk gue datengin, dan gue ngecek beberapa sutradara yang datang ke premiere, terus gue rangkum gitu, gue cek karakter mereka masing-masing. Sebenarnya lebih kepada kayak gitu sih. Tetap ada research-nya dulu. Ya, ada research sedikit ya. lah. Paling gitu sih. I see. Kalau Kenny gimana? Paling sih teknisnya aja sih yang mungkin pas action gitu-gitu. Karena kondisi di lapangan waktu itu juga sering hujan dan kita harus syutingnya di hutan. Jadi benar-benar becek banget, banyak genangan, tanah coklat semua, dan itu harus guling-gulingan di tanah. Ya paling di situ aja secara teknisnya, terus fighting koreonya, mungkin ada beberapa properti yang sebelumnya nggak pernah saya pakai, misalkan ini kayak cerutu gitu kan, mungkin megangnya juga nggak ngerti gimana, mau nyundutnya juga gimana, nggak paham, paling di situ. Tapi setelah nyobain cerutu, besoknya langsung radang. Seriusan? Radang gue langsung imam, langsung gerak badan gue. Kalau kan take-nya kan cuma 1-2 kali, bisa 6 apa 8 kali ya. Bener, karena itu kan beda ya caranya dan berat banget. Dan kandungannya juga beda kalau misalkan ya mungkin badan terlalu, emang gue nggak ngerokok aja. I see. Nah, jadi badan ngasih sinyal racun nih, radang langsung. Oke, nah tapi kan ini film komedi ya. Yeah. Ada nggak sih susahnya main film komedi? Apakah jokesnya atau gimana yang paling challenge di film komedi ini? Ini salah satu reason kenapa gue mau ambil project ini adalah project kedua gue bareng si sutradara asli Bang Ocai, di mana komedinya itu lebih kepada komedi satir sih sebenarnya, bukan komedi yang dibuat-buat. Jadi ibaratnya kalau komedi yang dibuat memang sudah ada aktornya seperti ya stand up comedian dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk gue sendiri pribadi lebih kepada dari teman-teman cast yang lain gitu, untuk ngikutin arahnya lah mau kemana gitu, baru adaptasi lah bareng sama mereka. Paling sih gue kayak gitu sih. Jadi tidak berusaha untuk kayak mau melucu gitu, karena yang gue kenal beliau nih Bang Ocai ini, dulu kan film sebelumnya kan gue ada Sweet 20 bareng sama beliau kan. Jadi udah tahu banget lah karakternya, komedi satirnya gimana, seperti apa ya. gitu. Jadi ketika di syutingin
masih sama gitu dengan yang kayak gitu. Boleh tepuk tangannya teman-teman Moviever. Gimana teman-teman Moviever, suka genre komedi nggak? Suka. Kalau selain komedi sukanya apa? Horror, action, apalagi ada lagi? Romance. Oh, oke. Tenang aja, banyak filmnya katanya. Ya nggak sih? Iya. Nanti jangan lupa main-main kesini lagi ya. Iya dong. Kalau Kenny gimana? Kenny apa tantangan terberatnya untuk main film komedi? Jarang pernah ya komedi sebelumnya. Cuman menurut aku komedi itu untuk bikin orang tertawa itu susah. Tapi sebenarnya di peran aku di film ini pun bukan yang komedi-komedi banget sih sebenarnya. Itu ada porsi masing-masing. Tapi ya gimana cara yang ngeblend in sama mereka itu yang jadi PR. Jadi komedi kan about timing kan. Kalau timing salah, ritmenya salah aja itu udah kadang udah miss sedikit nih, udah something off gitu. Itu udah berasa. Nah, cara ngeblend in sama beberapa komika yang ikutan main juga sih. Paling di situ aja. Jadi ngejaga biar tetap tetap up lah energinya ya. Ya, dan supaya semuanya smooth aja di satu scene itu gitu. Oke. Nah, ada nggak sih adegan yang kelihatannya gampang? Jadi pas reading gampang banget nih. Kayak gampang nih. Tapi pas dilakuin berulang-ulang kali take-nya. Gue sih ada sih sebenarnya. Apa? Tapi nggak tahu ntar ada akan muncul di trailer atau enggak. Oke. Ya pokoknya ada satu adegan gue bersama dengan seekor albino cobra. Oke. Wow, itu yang diulang-ulang. Wah itu nggak tahu lagi deh, gue udah pasrah banget. Oke. Nanti kita nonton ya teman-teman ya. Karena Kita emang berhadapan langsung. Tadinya adegan itu memang mau disekat sama kayak kaca gitu sih sebenarnya, kayak kaca gitu di depan gua. Akhirnya kita langsung berhadapan langsung, tapi sudah bisa diatur lah ceritanya si ular ini gitu. Oke. Tapi tetap aja ya tiba-tiba loncat kan nggak tahu. Iya betul. Berapa kali take? Lupa berapa kali take. Tapi banyak. Ya 4-5 kali lah ya. Cuman karena emang salah ini aja, salah ekspresi gitu. Nervous ya sama ular. Emang beneran takut maksudnya. Gue nggak takut beneran sama ular maksudnya, tapi beneran kayak ngeri aja gitu loh. Karena itu kan kobra kan. Benar. Itu sih paling. I see. Nanti kita cek ya adegannya yang mana ya teman-teman. Boleh di-spill nggak sih itu? Aman ya? Ada di trailer ya. Oke, kalau Kenny gimana? Nggak banyak sih yang bikin gua retake berkali-kali, yang ulang-ulang. Cuman yang paling gua inget itu adegan gua itu ada kepala jidat gua ini tuh digetok. Sebenarnya digetok sama si baby. Oke. Tok gitu kan. Tapi waktu itu bukan baby langsung yang peragain. Jadi ada si stand-in-nya. Body double-nya. Oke. Take-nya 6 apa 7 kali tuh. Cuman insert padet terus kepala gua gitu doang. Oke. Jadi tuh di kamera tuh kelihatan kosong. Jadi meleset mulu nih. Jidat di sini tuh, tapi tangan di sini. Jadi di kamera tuh kelihatan itu nggak kena. Sampai berkali-kali ulang. Kena yang ke-6 kena beneran. Tuh, kenceng banget tuh suara. Itu semua kru kaget. Ya udah gue berusaha untuk tenang. Ya udah ada VO dalam hati nih. Anjir sakit lagi. Tapi udah cut ya, udah langsung dapet tuh. Nggak bisa dibilang lagi. Berarti karena beneran nanti scene itu yang akan diambil ya? Harusnya beneran. Iya. Kemarin sempat dubbing sih, tapi itu yang dipakai. Oke, nanti kita cek juga ya teman-teman Movieverse ya. Oke. Oh, tadi bilang juga ada adegan action. Justru yang itu nggak diulang-ulang? Itu justru enggak sih. Enggak ya? Masih wajar aja sih. Wow. Karena kita juga ada reading kan, latihan berulang-ulang kali. Iya. Jadi pas di lapangan ya udah tinggal praktek aja. Oke. Nah, overall syutingnya kayak apa sih, boleh diceritain nggak sih? Pokoknya semuanya sih kayak menurut gue sih di sini totalitas sih. Di semua totalitas banget ya. Totalitas sih dari pemain dan kru tuh semuanya kayak sampai busuk-busukan gitu lah, kayak gitu-gitu lah. Jadi paling totalitas. Paling overall. totalitas, mantap. Kalau Kevin apa? Syuting paling apa nih? Paling aktor lah. Paling aktor. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Movieverse. Pertanyaan terakhir, kenapa harus nonton film ini? Karena film ini satu kesatuan, semuanya ada di sini. Jadi
Tidak perlu satu-satu untuk nonton film horor, nonton film drama. Nah, semuanya di sini udah ada. Ada horor, komedi, drama segala macam ada di sini. Horor, ada horor. Jordi kan hantu Jepang dia. Iya, jadi ada semua di sini. Ya mungkin market di Indonesia tuh baiknya sukanya horor ya. Cuman ya kita coba nonton film komedi lah. Ini komedinya bener-bener fresh. Dan pas aku baca di naskah pun, dalam bentuk naskah aja itu lucu nih sebenarnya. Jadi aku nggak sabar untuk lihat hasilnya, tapi yang pasti ya teman-teman sih, menurutku sih wajib nonton ya. Daripada teman-teman, nggak daripada sih, ya ada marketnya. Tapi coba daripada bayar untuk dikaget-kagetin, takut-takutin di bioskop, cobalah bayar, sekali kita dihibur lah gitu. Dihibur. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, kalau gitu aku juga mau ngingetin buat teman-teman di rumah buat join di Movieverse. Bisa ketemu sama Kevin Julio, Kenny, bisa seru-seruan bareng, bisa nobar film bareng. So, bisa scan barcode yang ada di bawah ini. Tetap stay tune terus sampai jumpa di segmen selanjutnya.